Jadi pari kuwi kan rahmati Allah nggih. Ben dadi berkah diapake. Dinen saka sawah dadi gabah, gabahe ditutu dadi beras diliwet dadi nek wis dadi sego dadi berkah. Nggih mboten? Apa meneh telo diberkahke dadi gethuk dadi diwul sapiturute. Jadi apa sebabnya ana negara, apa sebabnya ana pemerintah, apa sebabnya ana kejari, kejati, kejaksaan agung, mahkamah agung, mahkamah konstitusi, ana macam-macam DPR. Karena manusia berkewajiban dikai rahmat Allah harus diolah supaya menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya negara itu kewajibannya adalah mengolah rahmat Allah menjadi berkah bagi rakyatnya. Kan gitu. Jadi Indonesia ini nanti kapan-kapan mau tidak mau harus ditandani diperbaiki. Karena Indonesia iki nek bahasa moderne iki mencolot, orang neruske. Gimana? Biyen piye saiki piye iki? Piyene sing saiki ora neruske sing biyen tapi niru sing ning njaba. Jadi dari kerajaan-kerajaan, padepokan-padepokan, perdikan-perdikan tiba-tiba menjadi negara. Negaranya niru Eropa, tetapi tidak persis Eropa. Tiba-tiba menjadi republik. Di Inggris, di Belanda sendiri memang dia negara tapi tetap junjung keratone Londo, keratone Inggris, keratone Spanyol sak piturute mboten. Di Indonesia keraton tidak dijunjung, keraton hanya dijadikan bahan hiburan pariwisata. Jadi di Indonesia itu ada 5 pilar kalau pakai istilah saya. 1, saka gurune negara Indonesia itu apa? Sing paling penting sehingga ada negara itu harus ada apa? Rakyat. Rakyat nomor 1. Nomor 2, kekuatannya rakyat. Balungi rakyat yaitu tentara. Itu juga dengan polisi, dengan semuanya gitu ya. Nomor 3, kaum intelektual, wong sing pinter dari rakyat. Kuwi engko sing gawe Pancasila, sing gawe UUD 45, sing gawe iki ana sing eksekutif, ada yang legislatif, ada yang yudikatif, gitu. Itu pilar yang ketiga ini yaitu orang-orang yang pinter secara akal. Itu dilambangkan oleh sila ketiga. Jadi ini, sila pertama itu dasari Allah, ya Tuhan. Dengan rahmatnya. Nomor 2, pendidikan, membangun supaya anak didik menjadi manusia yang adil dan beradab. Di antara orang yang berpendidikan dipilih orang yang akan masuk sila ketiga, yaitu orang-orang yang pilihan, maka dirumuskan di dalam partai politik. Nah, partai politik ini syaratnya nomor 1 harus persatuan Indonesia, harus kompak. Harus kompak. Harus titik beratnya adalah nasionalisme dan kerakyatan Indonesia, gitu ya. Saiki aku takon parpolmu ki kompak ora? Antar parpol kompak ora? Apakah mereka nasionalis ataukah gugu karpe dewe-dewe? Yang diperjuangkan kepentingan partai apa kepentingan rakyat? Keluarga malahan. Gini loh. Pemerintah itu lebih tinggi mana daripada rakyat? Bosnya siapa? Jeragannya siapa? Apa tandane kok rakyat ki jeragan? Mergo sing bayari. Apakah pemerintah bayari rakyat? Tapi rakyat menggaji pemerintah, gitu ya. Ini tidak berarti saya memprovokasi apa-apa ning hakikate ngono kuwi ya. Saya kembalikan ke sila ketiga. Sila ketiga iki parpol iki sing gawe pemerintahan, Pak. Mereka yang menentukan pemerintahan. Siapa cagup DKI, siapa capres, siapa cabub, yang menentukan siapa? Sila ketiga. Yang syaratnya harus kompak demi Indonesia tadi. Tapi yang terjadi sekarang kan demi partainya masing-masing. Kudune piye?
PDIP bagian dari Indonesia atau Indonesia bagian dari PDIP? Indonesia harus mengabdi kepada PDIP atau PDIP harus mengabdi kepada Indonesia? PDIP harus mengabdi kepada Indonesia. Ngono ya? Kok kapan-kapan nek isi kurang bener engko dirubah. Ya. Bismillah, nanti kapan Allah mengizinkan kita jalankan. Oke. Nah, pemerintah adalah sila keempat. Yang cara memerintahnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan melalui permusyawaratan dan perwakilan. Harus ada MPR-nya, harus ada DPR-nya, perwakilannya. MPR-nya mewakili negara, DPR-nya mewakili pemerintah. Kalau begitu, negara sama pemerintah berbeda. Bendara sama kasir berbeda. Rumah tangga sama keluarga sama rumah tangga berbeda. Di Indonesia belum dibedakan. Jadi pilar yang ketiga kaum intelektual itu yang bikin negara, Pak. Yang menciptakan pemerintah, yang menentukan karena mereka sudah punya ilmu dan akal sehat. Ya. Jadi nomor 4 itu pemerintahnya. Kalau negaranya seluruh pilar itu negara, lima-limanya itu negara. Yang punya negara adalah rakyat hidup di atas tanah airnya kan begitu. Makanya PNS itu pegawai pemerintah apa pegawai negara? Aku takon saya. PNS itu pegawai negara apa pegawai pemerintah? Atau saya bingung tuh. Taatnya kepada pemerintah apa kepada undang-undang negara? Ada. Ini Indonesia masih bingung. Mulanya jebol sesuai ini. Mesti ora seimbangin yang ini. Tapi aku nggak mempersoalkan itu. Gini, jenenge pegawai negeri. Nek arep cetha pegawai negara sipil. Nek TNI pegawai negara militer, PNM. Kan gitu. Taatnya tidak kepada pemerintah karena pemerintah itu outsourcing. Tenaga kerja sementara, bupati tenaga kerja sementara. Presiden barang outsourcing toh, kontraan. Betul enggak? Nah kalau PNS tidak, mereka permanen pegawainya negara. Meskipun tidak ada pemerintah, negara tetap jalan. Iki nek dijelaske cetha, cah-cah nom ning kene kudu mulai sinau kuwi. Nek orang kok kowe ora iso dadi pemimpin sing apik. Ya. Jadi sila keempat adalah pemerintahan. Tugasnya apa? Menciptakan sila kelima. Goalnya. Apa sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wis tercapai apa durung? Wis tahu kelakuan durung? Wis 71 tahun tahu kelakuan durung? Njur sing salah sapa? Kok kurang kelakon? Gilingane toh? Sing giling sing ngolah toh? Gilingane sila keempat. Nek sila keempatnya orang iso giling jagung berkah, sila kelima, berarti sing salah sing gawe pemerintah, yaitu sila ketiga. Nek sila ketiganya jebol salah, kok iso sila ketiga salah? Berarti sak durungnya itu ya salah, yaitu pendidikannya salah. Gimana? Nek pendidikannya salah berarti sila pertamanya pancen ora tenanan. Gimana? Tadi kan beliau sudah mengatakan keseimbangan antara hubbud dunya dengan hubbullah sangat tidak tercapai. Nyun sewu sebelum Mbak Bagio ya aku takon jenengan. Ana wong 5, siji wong sugih, nomor 2 wong kuwasa, nomor 3 wong pinter, nomor 4 wong kuat, nomor 5 wong apik. Saya tanya, yang sekarang di nomor 1 kan oleh masyarakat yang nomor berapa? Yang dikejar-kejar oleh masyarakat itu ingin menjadi orang yang keberapa? Ingin sugih kabeh tuh. Ingin jadi wong sugih kabeh tuh. Kudune piye kudune? Kudune sing paling kok junjung ki wong pinter apa wong apik? Wong kuwasa apa wong apik? Wong kuat apa wong apik? Wong sugih apa wong apik? Tapi prakteknya masyarakat sing diuber apa? Sugih. Jadi orang mungkin untuk berkah kuwi. Nek dituruti tenan mulane aku gelem ngene iki aku ngalah ngenyang ya Allah tetep jenengan paringi berkah. Mergo wong-wong ki ora ngerti kudune piye.
Dan Indonesia tidak pernah hancur meskipun sudah dihancurkan berkali-kali ya Pak ya. Sampean tahu, secara ekonomi nasional kita sudah hancur 98. Dan selama reformasi kita sudah hancur berkali-kali. Ning ora hancur-hancur. Bangsa Indonesia bangsa yang paling tangguh, paling kuat, paling ikhlas, paling dahsyat seluruh dunia. Yes. Durung. Nah tak terus ke pilar tadi, 1 rakyat, 2 tentara, nomor 3 orang pinter, nomor 4 kekuatan kebudayaan adat istiadat, kelakuane wong urip bendino, itu kebudayaan, kekuatan keempat. Adat istiadat, keraton dan kebudayaan nomor 4, nomor 5 agama dan spiritualitas, itu pilar kelima. Nah, Bapak sebagian mewakili yang nomor 4. Ini yang tidak dihormati di Indonesia. Pemerintah Indonesia selalu hanya nomor 2 apa 3. Tidak pernah nomor 1, tidak pernah nomor 4, tidak pernah nomor 5. Pak Karno wong ampuh, wong kuat, wong kuoso. Pak Harto wong kuat, gitu. Sing saiki wong pinter-pinter, sing saiki sampai hari ini. Burung tahu wong apik jadi presiden. Burung tahu, ya toh? Burung tahu sing jadi pimpin wong apik karo orang yang dari wilayah spiritual, dari wilayah kebudayaan belum pernah. Orang aku ora pengen jadi presiden. Presiden pengen jadi aku. Loh, kalau manusia sejati, geden di kowe karo dunya. Sing aksani takwe min dunya apa kowe? Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang ahsani taqwim itu alam semesta atau manusia? Besar mana manusia dengan negara? Dhuwur ndi derajate menungso apa negara? Nah, kita bikin negara yang merendahkan manusia. Di seluruh dunia merendahkan manusia. Kalau manusia itu aksani taqwim. Nek kue membangun diri kayak beliau ini nanti menjadi insan kamil. Tapi manusia tidak diperhatikan. Tidak menjadi penting di kowe po KTP-mu. Aku takon. Penting di kowe po KTP-mu. Penting KTP toh. Nggih mboten? Nggih mboten? Nah iya. Manusia tidak dihargai. Ning aku ora nesu ki ning aku mengelekke ki nek kok terus-teruske engko nglimpang. Wakul segane dadi salatar njur kok kopi dhewe-dhewe kaya royokan kae. Nah, kekuatan keraton ini tidak pernah. Keraton di Indonesia ada sekitar 200 berapa ya Pak Bagi ya? 200 lebih lah, 215 itu keraton di Indonesia yang meskipun aktivitasnya bukan kekuasaan lagi tetapi kewibawaan. Nah, tolong diingat, siapa nabi yang raja? Daud, Sulaiman. Siapa menteri yang nabi? Yusuf. Kalau Rasulullah ditawari menjadi raja yang kaya raya, dia tidak mau. Kalau raja yang kaya itu namanya abde, mulkan nabiya, raja yang nabi. Rasulullah memilih menjadi abdan nabiya, orang biasa yang nabi. Nabi yang jelata. Nah, saya niru Rasulullah. Aku biasa wae, dan saya hidup biasa, tidak ada istimewanya sama sekali. Ya pakaianku ya kuwi. Umbah-umbah ya gelem, nyapu isih, ora masalah. Korah-korah aku bendino, ora masalah. Carane turu karo bojoku ya padha karo kowe. Ora njur mentang-mentang wong gedhe njur di ora padha. Ya, Bapak sekalian ya. Nah, jadi saya mohon izin, kita ini kalau pakai istilah lain kita ini sibuk mencangkul atau ngarit. Nek ngarit niku lah istilah nggo golek duit nggih. Napa macul nggih ya? Ya, macul. Jadi ada 3 fungsi hidup. 1 untuk mencari nafkah, nomor 2 untuk membangun kekuatan, nomor 3 untuk membangun kewibawaan atau karisma atau nek cara Jawane kanggo sebo mengko sore. Untuk memohon ridho Allah kita naik. Maka syaratnya adalah dodot ira kumitir beda ing pinggir, dondomono julumatono kanggo sebo mengko sore. Nek kowe urung duit, kan pakaian itu kan derajat. Martabat hidup itu terletak di pakaian.
Nek ora percaya muda saiki. Jadi pakaian itu lebih penting daripada makanan maupun tempat tinggal. Sandang, pangan, papan. Aku rapopo orang duwe omah anggere iso mangan anakku. Nggih mboten? Ning nek karo sandang, apa kowe ngomong aku wis rapopo sing penting iso mangan mudhar apa-apa. Apa sing penting aku katokan karo kelamben ora mangan ra apa-apa. Sing ndi? Sing bener. Luwih penting di pangan apa sandang? Sandang. Sandang itu martabat. Jadi kalau pangan itu ngarit atau macul, kalau kekuatan itu pedang, kalau martabat itu keris. Indonesia tidak punya keris, tidak punya pusaka sekarang ini. Pesantren ini adalah pusakanya negara, pusakanya rakyat. Kalau sampai hilang pesantren dari Indonesia, kita hancur lebur. Maka pesantren itu menjaga keseimbangan karena tetap ada martabatnya bangsa ini, tetap ada kerisnya bangsa ini. Saya tidak mengatakan bahwa terus rojo-rojo kudune dadi presiden, ora. Mari kita tata negara. Saya sudah punya konsepnya semua. Ya, saya sudah punya konsepnya. Piye nyelehke keris ning ndi, pusaka ning ndi, gitu. Apa jenenge pedange dienggo apa? Saiki kira orang yang berkuasa itu berarti orang yang pegang pedang, betul enggak? Orang yang pegang pedang itu dipakai untuk apa pedangnya? Dienggo macul toh saiki. Nggo ngaret toh. Banyak orang yang menjadi pejabat untuk kaya, betul enggak? Direwangi korupsi nganti orang miliaran, iso triliunan barang ning sing dihukum sing miliaran. Sing triliunan orang barang buktine lah. Itu ya Bapak sekalian ya. Aku ora ngrasani sapa-sapa lho. Aku mung kepengin duduhi anak-anakku sok-sok iki kudu kok dandani, nek ora kok dandani kok mesake putumu, mesake jebol kuwi engko iso tiba tenan kuwi engko iso glebak tenan. Nah, semut ana rajane ora? Ana ratine ora? Semut ana ratune, ya ora? Allah sendiri maharaja atau maha presiden? Maharaja Al-Malik, betul enggak? Nah dalam konteks itu meskipun beliau juga tidak ada pamrih untuk seperti itu, tapi saya mohon minimum bicara mengenai kita ini butuh kewibawaan sebagai bangsa. Kita itu jangan nyelondoh kaya wong ngemis. Wong Indonesia kan orang ngemis pertama nek wis ngemise sukses sudah dirampok, gitu kan. Kalau nek rampoknya selesai masa jabatannya terus ngemis lagi kan gitu. Terus berusaha ngerampok lagi kan meng loro kuwi penggaweane. Gimana? Aku iki ngemis yo isin ngerampok ra iso nek kowe iki to. Sing ngarep-ngarep iki. Iya. Jadi ra cetha uripe ya to. Gitu. Bapak saya mohon dengan sangat saya mohon izin 1-2 kalimat mengenai kewibawaan dan seterusnya atau apapun saja saya persilakan. Monggo. Assalamualaikum, selamat datang di Peweling Maya. Dulur-dulur, ada banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan video Sinau Bareng Mbah Nun kali ini. Dan berikut ini sedikit ulasan atau pointer dan sekedar rangkuman saja untuk pembelajaran bersama atau hanya sekedar untuk menambah referensi saja. Pointer pertama, Mbah Nun menerangkan tentang rahmat Allah harus dikelola agar menjadi berkah. Contohnya, Tuhan menciptakan padi, maka harus kita olah menjadi beras, kemudian diolah lagi menjadi nasi agar menjadi berkah. Setelah memberi sedikit gambaran, kemudian Mbah Nun ngendiko, apa sebabnya ada negara? Apa sebabnya ada pemerintah? Dan seterusnya. Karena manusia telah diberi rahmat Allah, maka berkewajiban untuk mengelola rahmat Allah itu agar menjadi berkah. Jadi, adanya negara itu kewajibannya adalah mengelola rahmat Allah menjadi berkah bagi rakyatnya. Pointer selanjutnya,
Bahnun sedikit menotif bahwa kita ini sebagai negara tidak meneruskan mbah-mbah kita, namun justru tiba-tiba kita menjadi tidak sebagai diri kita sendiri. Tiba-tiba kita menjadi negara yang merendahkan keraton. Bahkan keraton hanya dijadikan hiburan pariwisata. Padahal Eropa saja masih memakai keraton. Contohnya Inggris, Spanyol, dan lain-lain. Mereka saja masih memakai keraton atau kerajaan. Sementara kita menganggap keraton adalah kuno, ketinggalan zaman, dan bahkan tak sedikit yang merendahkannya. Kemudian Bahnun mengajak untuk mengingat kembali bahwa para nabi saja kerajaan. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan seterusnya. Bahkan Tuhan pun Malik atau raja di raja. Pointer selanjutnya, Bahnun menerangkan tentang 5 pilar. Pilar pertama adalah Tuhan dan rakyat. Tuhan adalah segala-galanya, sedangkan rakyat tidak mungkin ada tanpa Tuhan. Dan rakyat adalah tiang utama atau syarat yang paling penting sehingga ada negara. Selanjutnya, pilar kedua adalah tulangnya rakyat atau kekuatan rakyat, yaitu tentara, polisi, dan sejenisnya. Kemudian pilar ketiga adalah orang pintar dari rakyat atau kaum intelektual. Mereka itu nantinya yang membuat Pancasila, UUD 45, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seterusnya. Dan orang-orang yang pintar secara akal ini mereka dilambangkan dengan pilar ketiga. Kemudian pilar keempat adalah kebudayaan dan adat istiadat. Dan pilar kelima agama dan spiritualitas. Selanjutnya dari kelima pilar tersebut kemudian Bahnun memperlebar kepada Pancasila. Garis bawahnya tentang kelima sila itu kurang lebih begini. Sila pertama adalah Tuhan. Sila kedua adalah pendidikan. Jadi membangun supaya anak didik menjadi manusia yang adil dan beradab. Sila ketiga adalah persatuan, yaitu setelah mengenyam pendidikan, maka masuklah ke partai. Jadi seharusnya partai bersatu agar membentuk pemerintah yang baik. Sila keempat adalah pemerintah. Dari partai itu terpilihlah yang terbaik untuk menjadi pemerintah alias pembantu rakyat untuk melayani rakyat dengan menjalankan tugas sila kelima. Nah, sila kelima adalah tujuan. Tujuannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Bahnun pun menerangkan bahwa setiap sila adalah akibat atau goal dari sila sebelumnya. Contohnya, sila kelima adalah tujuan, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, apabila sila kelima tidak tercapai, itu adalah akibat dari sila keempat karena sila keempat adalah pemerintah atau orang yang disewa dan dibayar untuk mencapai sila kelima. Jika sila keempat ada yang salah, berarti karena sila ketiga atau karena persatuan, yang artinya partai, pemerintah, dan sejenisnya itu tidak bersatu. Dan jika tidak bersatu atau tidak beres sila ketiganya, maka itu disebabkan karena sila keduanya yang tidak beres. Sila kedua adalah pendidikan. Berarti hasil pendidikannya tidak beres dan mungkin sistem pendidikan negara kita perlu direnungkan kembali. Dan jika sila kedua yang tidak beres, itu artinya akibat dari sila pertama. Sila pertama adalah Tuhan, yang artinya mungkin kita belum sungguh-sungguh kepada Tuhan dan hubungan kita dengan Tuhan belum baik. Pointer selanjutnya, Bahnun ngendiko bahwa negara dan pemerintah tidaklah sama. Kedua itu berbeda. Kurang lebih begini garis bawah dari apa yang Bahnun notif di atas. Bahwa rakyatlah yang memiliki negara, kemudian rakyat menyewa orang untuk menjadi pengurus atau petugas yang diperintah untuk mengelola negara. Sehingga pemerintah bukanlah negara. Alias, negara dan pemerintah sudah jelas berbeda.
karena pada hakikatnya pemerintah hanyalah pembantu negara. Pointer selanjutnya, Mbah Nun ngendiko bahwa sekarang manusia itu ada 5. 1. Orang kaya. 2. Orang kuasa. 3. Orang pintar. 4. Orang kuat. Dan yang kelima adalah orang baik. Kemudian Mbah Nun bertanya, apa yang sekarang orang kejar? Sekarang semua orang ingin menjadi kaya kan? Padahal seharusnya manusia hidup di dunia ini tujuan dan keinginannya adalah menjadi orang baik. Kalau kita mencoba untuk mentadaburi kurang lebih begini. Karena era globalisasi, maka cita-cita semua manusia sekarang di dunia ini adalah kaya. Bahkan orang berbuat baik tujuannya ingin kaya. Contohnya, sholat ingin kaya, ibadah ingin rizki, dan seterusnya. Tidak ada yang salah, tapi mungkin hanya saja kurang tepat. Orang kuat pun menggunakan kekuatannya karena ingin kaya. Orang pintar bersekolah tujuannya karena ingin kaya. Orang kuasa saling sikut berebut kekuasaan agar bisa menggunakan kekuasaannya untuk kaya. Pointer selanjutnya, Mbah Nun ngendiko bahwa jika pakai istilah lain, sekarang kita itu terlalu sibuk mencangkul. Kemudian Mbah Nun menerangkan tentang istilah tersebut. Jadi, ada 3 fungsi hidup. 1. Mencari nafkah atau Mbah Nun menggambarkannya dengan istilah cangkul atau arit. 2. Membangun kekuasaan atau Mbah Nun menggambarkannya dengan istilah pedang. 3. Membangun kewibawaan atau Mbah Nun menggambarkannya dengan istilah keris. Jika kita mencoba untuk sedikit menyelami dari ketiga fungsi hidup yang Mbah Nun maksud adalah golongan fungsi hidup yang pertama adalah rakyat. Selanjutnya, fungsi hidup yang kedua adalah pemerintah. Kemudian, golongan orang yang memiliki fungsi hidup yang ketiga adalah sesepuh, kiai, ustadz, pendeta, pastor, dan sejenisnya. Dari istilah ketiga fungsi hidup tersebut, Mbah Nun sedikit memberi gambaran bahwa sekarang semua orang menggunakannya untuk mencangkul dan mengarit atau merumput. Contohnya, orang memiliki kekuasaan atau memiliki pedang untuk mencangkul. Padahal seharusnya pedang untuk menjaga orang atau untuk mengamankan orang yang sedang mencangkul dan mengarit. Jika kita mencoba untuk mentadaburi, mungkin seharusnya orang yang memiliki kekuasaan tidak perlu menggunakan pedangnya atau kekuasaannya untuk mencari uang. Namun cukup saja fokus untuk menjaga dan mengamankan rakyat. Karena mereka sudah dijamin, digaji, diberi fasilitas, bahkan diberi tunjangan untuk melayani rakyat. Pointer selanjutnya, dari fungsi hidup yang ketiga, Mbah Nun menarik garis lurus. Orang yang memiliki fungsi hidup yang ketiga yang dilambangkan dengan keris, mereka itu seperti digambarkan dalam sepenggal lagu Sunan Kalijaga. Berikut ini sepenggal lagu tersebut. Dododiro kumitir bedahing pinggir, dondomono julumatono kanggo sebo mengko sore. Yang artinya kurang lebih, pakaian kita terkoyak sobek di bagian pinggir. Maka jahitlah dan rajut kembali untuk menghadapi nanti sore. Kurang lebih begini tadaburnya. Pakaian itu lambang dari martabat. Karena itulah menutup aurat dalam syariat Islam sangat penting. Sedangkan untuk menghadap nanti sore pun banyak tadaburnya. Misalnya, syariat kita harus benar agar kita siap setiap saat jika tiba-tiba kita dipanggil atau menghadap Tuhan. Dan masih banyak lagi. Pointer selanjutnya perihal filosofi Jawa atau nasihat mbah-mbah kita terdahulu. Sandang, pangan, papan. Ketika urutan ini, Mbah Nun ngendiko bahwa tidak bisa dirubah. Ini adalah nasihat yang sudah dihitung benar dan dikalkulasikan dengan matang oleh kakek-kakek kita dahulu. Bahwa yang pertama harus didahulukan adalah sandang atau martabat, selanjutnya nafkah, baru kemudian yang terakhir adalah tempat. Contohnya, tidak apa-apa kita belum makan asalkan kita sudah berpakaian. Kemudian tidak apa-apa kita belum memiliki tempat tinggal asalkan kita masih makan. Dulur-dulur,
Sebenarnya ada begitu banyak yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng Mbah Nun pada video ini. Pointer, rangkuman, atau ulasan yang saya ungkapkan di atas itu hanya sedikit gambaran saja. Dan mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang pointer atau rangkuman dari saya. Semua yang sudah saya ungkapkan bukan sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat menambah sedikit referensi saja. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.